Aku setuju sama kalian kalau anime ini adalah anime termalas dari segi cerita, apalagi penulis ya. Tapi setelah aku baca LN-nya, ternyata tidak seburuk itu. Halo penonton, selamat datang di acara bahas anime, di mana kita akan ngobrolin, gosipin, misu-misu, dan kritik seputar anime-anime yang lagi banyak dibahas. Jadi, beberapa hari lalu aku baru aja nonton anime yang judulnya itu lumayan panjang sebenarnya, yaitu Kaikenjumi na Kimito, Kaikenjero na Orega, Otsukiai Suru Hanashi, atau Or Dating Story, The Experience You and the Inexperience Me. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah kisah asmara kita, kamu yang berpengalaman dan aku yang polos. Singkatnya itu gini, ada seorang otaku yang naksir sama cewek Gyaru, dan cewek ini itu digosipin kalau dia sering gonta-ganti pacar. Terdengar familiar. Nggak sampai situ si cewek digosipin orang-orang kalau dia itu sering berhubungan dengan banyak lelaki. Ryuto yang udah naksir sama Shirakawa akhirnya mutusin buat menyatakan perasaannya karena ditantang oleh teman-temannya. Dan tebak apa yang terjadi? Yes, diterima. Makanya di awal aku bilang kalau penulis ceritanya itu males. Coba bayangin aja, masa ada orang yang biasa nih terus nembak cewek populer, diterima. Gak sampai situ aja kekesalanku. Hari pertama pacaran, baru beberapa menit berduaan, udah diajak buat masuk ke kamarnya Shirakawa buat ngelakuin hal yang enggak. Aneh banget ya. Masa iya sih ada cewek di dunia nyata yang kayak gitu? Nggak mungkin dong. Buat aku, anime ini tuh cuma sekedar mimpi bahasanya si penulis yang ngayal pengen punya pacar kayak gitu. Itu pikirku setelah nonton 3 episode dari anime ini. Karena aku orang yang gak sabaran, akhirnya aku baca light novel. Dan ternyata tidak seburuk apa yang aku pikirkan saat pertama kali melihat anime ini. Kenapa? Sebelumnya, aku mau bilang ke kalian untuk close video ini dan kalian baca dulu light novelnya sampai ke chapter 12, baru balik lagi. Kalau kalian malas baca light novelnya, seenggaknya kalian nonton dulu animenya sampai 2 atau 3 episode. Karena kedepannya aku akan sedikit nge-spoiler. Makanya hati-hati kena spoiler. Oke, aku hitung sampai 3, oke? 3. Oke, aku anggap kalian semua udah baca light novelnya. Kita lanjut. Wait, sebelum itu aku mau bilang kalau kalian yang suka beli stiker anime, kalian bisa cek ke Weibo Stickers Official, dimana disitu tersedia stiker anime Keon dan Bocchi the Rock. Dengan harga mulai dari 15.000 aja, udah dapat stiker yang banyak banget. Dan Weibo Stickers ngadain promo. Setiap beli di atas 19.000, kalian bisa milih 1 stiker gratis. Buruan cek di Instagram Weibo Sticker Official. Gak Weibo kalau nggak beli stiker. Oke, lanjut. Kita harus tahu kalau Shirakawa atau Runa ini adalah pacar pertama yang ditembak oleh Ryuto, main karakter kita. Di sini dia udah pernah nembak cewek yang namanya Maria Kurose dan ditolak. Ingat dulu sampai situ, oke? Ketika SMA, teman-temannya itu membuat sebuah tantangan. Siapa yang nilai ujiannya paling besar, maka harus menuruti permintaan nilai yang paling kecil. Dan kebetulan sekali Ryuto adalah orang satu-satunya yang nilainya paling besar. Dan ia ditantang untuk menembak orang yang dia suka, yaitu Shirakawa. Ryuto dan Shirakawa itu sudah jauh berbeda, dimana kita bisa lihat kalau Ryuto itu dikiranya dia gak mau nganterin Shirakawa ke rumahnya dan gak tahu apa-apa soal pacaran. Tapi kita highlight dulu line yang satu ini. Ketika di kamar Shirakawa, Ryuto tampak kebingungan dan jelas dia tidak tahu apa-apa soal begituan. Di sini Shirakawa bilang, bukankah kita membuat itu? Bukankah itu adalah sebuah kewajiban sebagai seorang pacar? Sampai sini, kalian ingat gak perkataanku tadi di awal? Kalau Shirakawa ini digosipin kalau dia sudah berganti-ganti pacar berkali-kali. Ryuto pun jelas menolak dan bilang kalau melakukan hal yang seperti itu bukanlah menjadi sebuah kewajiban. Dan aku tidak mau kau melakukannya dengan orang yang baru saja kau kenal. Shirakawa pun bingung dan ia menjelaskan bahwa bukankah itu semua yang pria inginkan. Di sini kita bisa tahu kalau sebenarnya semua mantan-mantannya Shirakawa itu cuma ingin memanfaatkan dia. Dan Shirakawa itu hanya menyesuaikan diri agar menjadi pacar yang ideal. Pertama, aku mau bilang kalau aku nggak bela Shirakawa ya. Dan yang kedua, tolong garis bawahi perkataanku yang tadi. Kalian paham ya, Shirakawa hanya ingin memiliki pasangan yang mengerti dalam perasaannya. Pertanyaannya, apakah Shirakawa itu dalam tanda kutip cewek murahan seperti Sayu misal? Di chapter 12, Nikoru sebagai sahabatnya Shirakawa memberitahu Ryuto kalau setiap bulan kedua, Shirakawa selalu saja melihat kalau pacar-pacarnya itu ketahuan selingkuh. Dan Shirakawa khawatir kalau itu akan terjadi ke hubungan mereka. Beberapa saat kemudian, orang yang ditembak oleh Ryuto itu ternyata pindah ke sekolah mereka, yaitu Maria Kurose. Ya, yang aku bilang tadi.
Ternyata dia suka balik sama Ryuto. Akhirnya dengan segala cara dia membuat Shirakawa itu jelek di mata Ryuto, seperti menceritakan masa lalunya, menyebarkan gosip yang tidak-tidak, dan saat bulan kedua tiba-tiba saja Kurose mengaku sebagai Shirakawa dan dia meminta Ryuto untuk menemuinya. Perlu kalian tahu dulu nih kalau Kurose itu adalah saudara kembarnya Shirakawa. Di sini Kurose yang menyamar sebagai Shirakawa malah meminta hal yang aneh pada Ryuto. Shirakawa yang memergoki mereka berdua kira pergi dan ngambek selama 2 minggu lamanya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah Shirakawa itu dalam tanda kutip cewek murahan? Nah, dugaanku ini adalah kalau sebenarnya yang sering melakukan hal-hal begituan itu bukanlah Shirakawa, tetapi itu adalah Kurose yang menyamar menjadi Shirakawa. Loh, kok bisa? Mulai dari perkataan yang Nikoro bahwa hubungan Shirakawa dan mantan-mantannya selalu berakhir setiap bulan kedua. Tambah lagi kalau Kurose bisa menjadi Shirakawa dengan sangat mirip, dan itu seperti bukan pertama kalinya ia melakukan hal tersebut. Dan juga Shirakawa nggak pernah cerita apapun ke Ryuto tentang hubungannya dengan saudara kembarnya Kurose. Nah, sampai situ paham kan ya? Itu baru dugaanku setelah baca LN-nya berkali-kali. Mungkin kalian bisa nambahin lagi di kolom komentar kalau ada yang kurang setuju dengan pendapatku ini. And bagaimana sih pendapatku tentang anime ini? Dari segi cerita menurutku manis banget, apalagi ngeliat hubungan Shirakawa dan Ryuto yang tiap hari makin nempel aja. Aku tahu nonton anime romance itu menyakitkan diriku sendiri, apalagi nonton anime seperti Horimiya dan Tsukino Megane wa Sureta. Dan anime ini udah bikin aku senyum-senyum sendiri, apalagi pas baca light novelnya. Aku kasih nilai 6,5 dari 10 untuk cerita. Untuk plot twistnya, karena sepanjang cerita kita cuma fokus ke hubungan mereka berdua, jadi kita tuh nggak sadar kalau ada karakter-karakter penting juga, seperti Kurose, yang dimana aku nggak sadar kalau ternyata mereka berdua mirip. Lumayan lah ya, untuk plot twistnya itu mungkin aku kasih nilai 7 aja deh. Untuk animenya, aku belum bisa bilang bagus, karena baru sampai episode 3. Tapi aku udah bisa nemuin perbedaan pada detail-detail antara LN dan anime. Pertama, scene mobil sport yang sebenarnya di LN itu nggak ada, jadinya itu cuma buat pemanis di animenya. Dan scene dimana Shirakawa ngasih casing HP ke Ryuto itu ada sedikit perbedaan dalam bentuk. Di light novel itu bentuknya usagi atau kepala kelinci, sedangkan di anime itu cuma casing warna hijau dengan motif kelinci doang, yang dimana kerasa aja gitu perbedaannya. Menurutku detail kecil seperti ini harus benar-benar diperhatiin, apalagi kalau mengadaptasi anime dari serial light novel. Dan aku sebenarnya kurang suka sama ekspresi dari Ryuto yang sedikit berlebihan ketika ia kaget. Aku tahu itu mungkin maksudnya komedi ya, tapi aku pribadi kurang suka. Jadi untuk 3 episode anime ini aku kasih di angka 6,4 untuk saat ini ya. Kalian tahu gak berapa rating untuk anime ini di My Anime List? Ya, cuma 6,71. Ini data saat aku recording ya, baru 3 episode. Bahkan sekelas My Dress Up Darling aja yang sama-sama angkat cerita cewek Gyaru itu ratingnya di angka 8 loh. Horimiya aja di 8,20. Mungkin karena baru 3 episode kali ya, jadi masih kecil ratingnya. Oke, jadi itu adalah reviewku mengenai anime ini. And again, aku bukan pakar atau ahli dalam industri anime. Aku juga bukan sepuh dalam anime. Tapi aku hanya menyampaikan pendapatku mengenai anime ini yang sebenarnya menarik. Tapi karena kesan pertamanya yang membawa hal seperti itu, membuat anime ini jadi jelek di mata para wibu. Apalagi tentang Shirakawa yang disebut-sebut sebagai L. Oke, jadi dari teori yang aku sampaikan tadi itu belum sepenuhnya betul. Dan aku hanya baru menduga-duga. Kalau menurut kalian gimana? Setuju dengan opiniku atau kalian punya pendapat lain? Ayo tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Ya, jadi itu adalah seputar acara bahas anime. Next, kita bahas anime apa nih? Ada saran gak? Tulis aja di komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke tongkrongan wibu-wibu sepuh kalian. Aku Tensa Julian, terima kasih dan adios.